Jarang-jarang kan Down to Earth ID nggak gasan begini kan? Sorry itu saya. Iya. Lu kan dibully nih. Dalam artian lu kan nggak punya alis. Coba ditunjukin. Pede banget gua ngasih lihat alis gua. Jadi formalitasnya anak hukum tapi jurusan TikTok ya? Jurusan TikTok bisa, jurusan Instagram gua aduh. Ketahuan begonya gak sih? Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Halo brother and sister, balik lagi sama gue Gasan. Nah sekarang gue lagi sama kawan SD gue nih yang emang sekarang tuh lagi sibuk banget ya. Dia lagi bahagia banget ini kayaknya. Oh selalu bahagia. Oke kita sapa dulu ya, kenalan dong. Oke, nama gue Aldo. Gue sekarang aktif kuliah di Atmajaya, jurusan ilmu hukum. Umur gue masih 20, gue sepantaran sama Gasan. Ya, tapi emang beda mukanya, lebih tuaan dia kan. Boros dikit. Emang muka-muka anak sekarang tuh boros-boros ya? Boros banget emang. Gue 22 tapi disangka 25 cuy. 27 anjing kata gue, lu gak sakit hati apa gue Lu pakai lah privilege lu itu untuk dewasa lah. Nah Do, ini kan lu kan sebenarnya pengen gue wawancarin tentang jurusan hukum nih. Tapi memang karena bukan di ranah lu ya, lu gak suka juga bicara tentang hukum. Jangan bahas gue tentang hukum apapun. Itu cuman covernya aja anak hukum. Jadi formalitasnya anak hukum tapi jurusan TikTok ya? Jurusan TikTok bisa, jurusan Instagram gue aduh. Ketahuan begonya gak sih? Nah sekarang lu bisa follow di Instagram apa Dok? Di Instagram gue @virgadana. Virgadana. Nah sekarang kita lagi mau bahas tentang bullying nih. Bullying, boleh. Oke, jadi sebelumnya ya guys, kita itu salah dua bener 8. salah dua korban dari bullying juga. Karena sejujurnya Dok, gue ketika SD nih, sorry itu saya. Iya. Lu kan dibully nih, dalam artian lu kan gak punya alis. Coba ditunjukin. Pede banget gue ngasih lihat alis gue. Tapi bukan salah satu jadi dampak ke negatif lu gak sih men? Ketika saat itu lagi langsung jadi down gitu gak sih? Kalau dibilang saat itu gak munafik sih, cuman emang sempet dibilang down, tapi gak down banget. Cuman gue mikir banget kayak, oh gue beda ya ternyata ya. Kayak, tapi ya ini gue, jadi kayak gue mau gak mau harus mengakui itu. Jadi gue sebenarnya rada kebal sih kuping gue kalau dikatain kayak cuman gak punya alis gitu loh. Tapi emang pada fase kita masih belum kenal masturbasi di saat itu. Masih polos-polosnya. Pas SD Do ya, itu masih zaman masih kata-kata orang tua gak sih men? Kata-kata. Gue inget banget nama bapak lu, sama nyokap lu sampai sekarang. Sumpah. Itu dulu. Mungkin lu udah lupa kali, cuman gue masih inget nama nyokap lu. Kalau gak salah nyokap lu Sayani kan? Iya, gue masih inget. Tapi gue ingat itu temen gue si Rehan cuy, Budi. Rehan siapa ya? Rehan Aidar, lu masih inget gak? Itu CS gua. Si Budi itu dia masih di otak gue banget anjing gitu gue. Gue sempet main tuh sama dia terakhir kali SMP kali. SMP ya? Main futsal gua main. Gue kemarin sih tahun lalu ketemu sih pas lagi temen ada nyokapnya meninggal, si Maya. Nah sekarang ceritain deh, maksudnya kan ketika lu pernah dihina gitu ya, sampai sekarang nih masih keinget banget gak sih men itu? Bener-bener jadi wah gimana ya, kalau menurut gue nih ya, itu nggak semembekas itu sih, karena itu berlanjut guys. Itu gue dibilang kayak gitu nggak SD doang, SD, SMP, SMA. Oh gitu ya? Ada beberapa temen gue yang kayak manggil abot alis botak atau enggak kayak ya gitulah, banyak Aldo botak gitu, udah banyak alis botak. Terus jadi kayak biasa aja anjir, kayak ya udah aja gitu. Iya. Jadi bukan suatu hal yang ini ya sih. Nggak big deal lah. Tapi kalau misalnya menurut lu emang wajar nggak sih kayak anak-anak muda tapi asal yang deket ya? Sebenarnya kalau menurut gue bullying nggak bisa diwajar-wajarin sama sekali. Oke, mantap. Itu nih. Tergantung sama orang yang dibully. Maksudnya kayak lu nggak bisa men, kayak ya mungkin lu ngatain gue biasa aja. Kan cuman orang lain nggak semuanya kayak gitu. Kayak contohnya kayak apa ya? Ada anjir orang yang kayak nggak dibully aja merasa terbully tuh ada, sumpah ada anjir. Jadi iya kayak
itu pinter-pinter kita aja lah. Nah kalau misalnya pengalaman gue dok, sebenarnya gue nggak tahu ya, gue sebenarnya nggak pernah dibully tapi emang nggak punya teman kali ketika gue SMA. Soalnya lo tau gak sih men, anak Al-Azhar habis lulus itu kepala tuh nganggak gini ya nggak sih men? Kayak Tapi temen gitu nggak tapi sih? gue penasaran deh, lu ngerasa lu gak ada temen itu zaman lu apa SD, SMA. SMP, SMA? SMA itu di pesantren, bahkan hampir setiap Itu SMA. apa mungkin karena lu pindah ke pesantren gitu guys? Mungkin kayak susah beradaptasi kali ya, karena kan emang dari ya kita mungkin dari kota ininya di daerah Sukabumi beda, pergaulannya beda. dan ya tapi gini dong, setiap gua di sekolah SMA gua kan ada 4 nih, itu hampir kayak Doyan SMA lu ya, gue lihat-lihat apa mau ngoleksi ijazah kayak gitu yang banyak. tapi kan emang gini dong, maksud gua emang nggak punya teman tapi pasti punya sahabat cuy. Satu dua itu kayak gua entah kenapa deh ada temen sahabat gue ini ngedeketin gua, dan itu gua berpikir kayak enak aja men, gue nggak punya temen tapi di saat gue lagi susah tuh ada sahabat. Kadang kan lu ketika lu ada teman, ketika lu ada susah nggak ada kan. Banyak kan yang kayak gitu kan. Yang penting emang kualitas teman tersebut Iya. ya, bukan kuantitinya artinya. Ya pasti menurut gue sih kayak memfilter sih. Nggak semua temen tuh satu frekuensi, tapi sahabat-sahabat gue tuh bener-bener kayak satu pemikiran sama gue men. Kayak ngedukung juga. Nah ini sebenarnya gue lagi mau bahas konsentrasinya ke bullying. Gue mau bacain. Iya. Sepanjang 2019, 153 anak jadi korban fisik dan bullying. Itu yang ketahuan kali. Yang ketahuan men, Yang kata gue ketahuan, ini bisa yang by ribuan. Bisa, gue semalam aja ya, denger dari Prambors itu sampai 30.000 dok. Bullying dok. Ini menurut lu tuh bakal habis gak sih masa-masa bullying ini, apa bakal terus sih? Bullying menurut gua susah juga sih ya kalau untuk sampai habis tuntas, mungkin bisa ada saatnya, cuman nggak dalam waktu dekat. Karena apa ya, ini bullying tuh bukan baru belakangan ini doang. Iya. Itu udah dari lama, mungkin dari zaman emak bapak kita, dari zaman dia juga udah ada bullying. Cuman happeningnya nih karena sekarang sosial media Iya, banyak bener. penyebarannya cepat, jadi kayak lu dibully di sini aja orang bisa tahu gitu loh. Ngerti Iya, nggak cuy. sih? Ya kalau zaman kayak kita dulu zaman SD mana ada yang tahu kayak wah ini ada anak SD Alisa botak dibully jadi begini kagak ada anjir. Gue tuh Ini masih seiring perkembangan zaman kasus bullying juga jadi lebih kelihatan gitu. Tapi bagus sih buat jadi awareness juga ya. Jadi kayak makin peduli orang-orang jadi Gue inget banget cuy cerita-cerita waktu SMP. Jadi ada temen gue dok, dia tuh bibirnya monyong cuy. anjing. Sumpah itu monyong. Sorry, kan. Masak tangan Antusias nih, banget gitu. maaf. Mohon Itu maaf. Monyongnya itu tuh sampai diukur pakai penggaris dok. Temen gue yang ngebulinya, anjing itu sampai dikatain bebek lah, Donald bebek, monyong. Bibirnya tuh tebel apa panjang maksud lo? Maju banget cuy, tebel udah gede, congor lah istilahnya bahasa Jawa ya. Congornya ber wah. Pasti kita bimoli itu. Iya, bener cuy. Bimoli itu. Tapi kan kayak kasihan cuy, dari situ dia udah nggak punya teman lagi. Padahal dari sekali ngatain terus temen-temennya nyebar 2 kali 3 kali. Itu kayak menurut gue sampai sekarang punya traumatis men. Sampai sekarang kayak menurut gue dia hampir kayak punya temen. Paling 1-2. Cuman perkara fisiknya yang Secara fisik cuy. yang dia pun nggak bisa request gimana dia mau lahir kayak gimana. Sebenarnya itu kan sebenarnya gift ya, pemberian dari Tuhan ya. Iya nggak sih? Iya, nggak bisa dikritik juga anjir, kayak masa lu mau kayak Tuhan kok bikinnya begini. Nggak bisa juga ya. Dan lu nggak bisa nge-request juga, gue pengen ganteng kalau Iya, sekasih bisa. lu kayak gitu pak. Iya, Tapi pasti kan ada kayak plus minus ya cuy. pasti. Nah kalau misalnya menurut lu anak-anak remaja ini udah batas keterlaluannya gimana sih cuy kalau ngeliat-ngeliatnya? Batas keterlaluan menurut gua, aduh susah. Ini susah juga sih karena menurut gua bully tuh batasnya tuh rancu karena Iya. beda kayak menurut lu kayak gua ngatain lu gini deh guys, misalkan deh ya. Misalkan lu orang yang gua bully. Gasan goblok. Nah, misalkan kayak gitu. Terus lu sedih nih karena lu ngerasa lu sebenarnya nggak goblok. Gitu kayak ya cuman ada beberapa orang yang kayak misalkan nih lu ngambilnya sedih nih. Iya. Cuman ada yang misalkan gua katain goblok terus biasa aja. Kayak ya udah aja. Jadi kayak yang satu nganggapnya terbully, yang satu nggak terbully. Padahal kayak misalkan perlakuan gua sama, ke semua yang gua katain semua orang goblok gitu misalkan. Jadi ya kayak bully tuh nggak bisa diukur gitu. Kayak bully is bully menurut gua. Jadi kalau nggak ada takarannya, nggak ada batasannya. Jadi emang bener-bener harus dihindari menurut gua. Jadi kalau misalkan kayak bilang gini nih dok, misalkan lu orangnya take it easy banget ya, kayak nggak peduli banget. Terus gua kayak ngatain lo gitu. Tapi bukan dalam artian itu nggak ngebully kan? Iya.
Misalkan gue katain lu, tapi lu orangnya kayak nggak baperan lah. Tapi someday kayak lu bisa memposisikan ke orang yang baper gitu cuy. Gue takutnya kayak gitu, dan ketika baper orangnya beribut gitu gak sih? Iya juga sih, ya karena kita juga nggak tahu apa yang benar-benar ada di hati orang. Iya. anjir. Nah kalau misalkan ini deh, buat anak-anak muda nih dok, maksudnya kayak buat stop lah bullying kayak gitu. Gue tuh yang ngeri gini ya, setiap orang yang misalkan dibully, nggak semuanya bisa apa ya, bukan nerima, cara melampiaskannya. Ada yang kayak misalkan gue dibully sama lu gitu, gue marah gitu, gue bisa cara nyalurin, gue marah kayak misalkan nyampe rumah gue teriak-teriak kayak apaan sih, kok gue jadi gini, gue dibully gini-gini. Cuman ada beberapa orang yang milih untuk diam, lu ngeliatnya fine aja, kita bully Mendem kayak ya? kita ngerasa kayak ih santai, kalau dia mah dikatain kayak gini udah anjing-anjingin aja, orang dia santai. Nah terus tapi sampai rumah kita nggak ada yang tahu dia nyalurinnya malah kayak dia malah jadi nyakitin diri sendiri. Itu yang jadi banyak kasus suicide karena itu kan, kayak maksudnya juga Ada yang bunuh diri juga. iya, bunuh diri itu kan kayak maksudnya ujung-ujungnya ya ada lah yang karena bullying, ada yang karena punya problem sendiri, masalah apapun. Cuman nggak sedikit loh yang maksudnya orang yang suicide karena bunuh diri. Itu sih menurut gue, maksudnya dalam artian ini orang tuh faktornya apa sih kalau menurut lu dok, orang yang bisa ngebully? Orang yang bisa ngebully. Jujur kalau menurut gue gini dok, gue tuh paling gak suka menyakiti perasaan cuy. Itu lu. Itu gue. Itu lu. Gue mendingan istilahnya nggak punya teman gitu ya, daripada gue harus punya teman yang suka ngebully gitu men. Nah menurut lu faktornya apa sih orang yang ngebully itu? Faktor ngebully ya. Pertama sih udah jelas banget sih kalau menurut gua. Ini gua nggak tahu secara detail kayak orang-orang yang ngebully itu karena apa. Cuman pasti ada sih kayak orang-orang kurang perhatian sih menurut gua, kayak dia ngerasa kayak dengan gua menindas orang lain tuh kayak ih gua hebat men. Kayaknya dia di bawah gua, ditunduk gua katain gitu. Ada mungkin ada kepuasan tersendiri mungkin ya, karena ya gua juga nggak tahu, gua bukan tipe-tipe yang pembuli juga. Gitu loh. Istilahnya caper do ya, orang-orang yang lagi cari perhatian. Mungkin bisa jadi orang yang lagi cari eksistensi nggak sih men? Tapi dengan cara yang beda. Nah bisa banyak juga tuh ya kayak Iya gitu. sih. Kayak gue ngerendahin lu buat gue naik gitu. Iya, dan kadang orang menganggap ya dirinya tuh lebih jagoan kalau dia tuh ngebully men. Iya. Dan itu tuh menurut gue kayak anak-anak remaja yang tolol sih. Orang yang istilahnya apa ya, menjatuhkan buat doi ini naik gitu cuy. Iya. Banyak yang kayak gitu sih sebenarnya. Kalau misalkan faktor lain menurut tuh dari segi apa sih Dok? Apa dari pergaulan sekarang yang cenderung udah nggak tahu arahnya kemana, terus kayak emang nggak ada pedoman hidupnya? Gue nggak tahu sih ya. Soalnya gue ngeliat orang yang ngebully tuh kayak kadang kita juga mikir ya kayak apa nih tujuannya. Padahal impactnya tuh kalau mereka tahu tuh yang dibully tuh kayak gimana juga harusnya sih. Kalau emang ada kesadaran dirinya sih pasti ogah untuk ngebully gitu ya nggak sih? Kayak kasihan sih sebenarnya orang yang dibully tuh. Apa mereka mungkin juga belum pernah ngerasain dibully, atau justru sebaliknya dia ngerasa dia dulu dibully terus kayak oh sekarang gue udah punya power nih waktu gue bales gitu. Mungkin kayak dulunya SD-nya kena bully, SMP-nya dia ngebully, ada macam-macam sih kalau menurut gue gitu. Nah, bicara tentang perubahan nih Dok, dari ke SD lo kan dibully nih, sekarang kan lo kelihatan lebih kayak, gue jujur ya, kayak dari Instagram itu lebih kayak hype gitu cuy. Yang lebih anak-anak Itu rada lebay sebenarnya. Cuy, kalau gue di sini tuh harus memuji walaupun tidak sesuai. Ini di ruangan podcast ini kita cuma berdua laki-laki. Jangan seperti itu. Gue 8 bulan jomblo Dok. Gue 8 bulan jomblo Dok. Jadi ngeri nih kan gasan nih. Enggak anjing, gue masih normal. Nah kalau misalkan sekarang kan istilahnya kan orang tuh udah nggak bully lu lah. Iya nggak sih cuy? Dari temen-temen lu atau masih Ya standar sih, cuman kayak maksudnya kayak Anak-anak beberapa ini teman-teman dekat gue ya kalau misalkan ngeledek gitu masih ada dikit doang. Cuman kayak ya udah aja, gue sih udah masih biasa, gue udah kan? nggak ngerasa itu bully juga gitu. Tapi kan pasti lu salah satu di antara yang nggak baperan men. Tapi kan di samping itu banyak gak sih orang yang jadi trauma gitu dengan dari kecilan mereka dibully. Ada sih, gue juga yakin lo pasti punya teman yang kayak gitu sampai mungkin nggak jadi lagi main sama lu karena nih gue cerita aja, cuman gue nggak sebut nama nih ya. Gue dulu SMP gue sahabatan bertiga, si A, B, C gitu. Anggaplah gue si A. Nah teman gue ini yang kita tuh suka main ini kacang-kacangan guys. Kacangin itu lu zaman SMP didiemin sama orang itu rasanya perih banget sumpah. kayak anjing gue ngomong kok kagak di warung, gue dikacangin. Nah teman gue nih ada nih si B, dia nggak pernah kena dikacangin gitu loh istilahnya.
Nah, itu kita terus baru kayak ngeh gitu ya, kayak sekali kacangin dia yuk. Nah, someday kita kacangin dia. Itu bener-bener dia ngambeknya, sengambek-ngambeknya. Itu bener-bener gak main lagi sama gue, guys. Sumpah. Sampai sekarang. Sekarang udah baik kan. Udah baik. Cuman pas SMP, zaman SMP itu ya udah aja. Dia juga jadi ada circle-nya masing-masing. Baru gue ada, jadi gue malah gabung sama yang lain gitu. Kayak dia kepisah sendiri. Terus kayak anjir lucu juga ya. Kayak maksudnya kok giliran dia gitu. Padahal maksud hati have fun dong loh. Lucu-lucuan. Tapi pasti kayak ada momennya dia lagi nggak mood gitu cuy. Sejujurnya gue juga gak nyangka sih sampai dia yang kayak kok belum main lagi sama kita gitu loh. Kayak anjir padahal emang sih itu waktu itu masih kelas 1 lah, kayak emang masih awal-awal banget. Kayak masih 3 bulan itu kan, awal-awal masuk ke SMP pun juga kayak kita masih nyari yang klop nih gitu loh. Di saat kita udah ngerasa klop, dia cabut. Kocak gitu terus kayak anjir artinya emang hal tersebut bisa terjadi. Tapi menurut lu sekarang deh, closing statementnya Dok, maksudnya saran lu deh buat anak-anak remaja nih yang kita kan penggerak stop bullying ini. Karena bener gue kasihan banget Dok, itu mentalnya istilahnya masih pelajar, itu mental yang seharusnya masih dibentuk gitu ya. Mereka tuh nggak tahu masih jati dirinya gimana gitu kan cuy. Masih kadang juga gara-gara cinta juga kadang nangis, kadang apa-apa nangis. Soalnya orang tuh ada 2, terbentur, sama terbentur, hancur. Cuman ada 2 gitu. Jadi kayak bisa jadi orang yang dibully gitu ada yang malah jadi batu loncatannya lebih oke, ada juga yang malah makin hancur kalau menurut gua. Tapi rata-rata kebanyakan sekarang udah ada yang bunuh diri juga. Itu dia. Makanya saran lu deh buat anak-anak remaja nih buat saran gua, stop bullying. ini kalau saran gua pribadi, di saat apapun ya, kalau fisik udah bully fisik itu udah menurut gua udah kayak Goblok itu banget sih. gila. Maksudnya kayak itu emang seharusnya lu hindarin, bukan masalah bully atau apa, emang fisik tuh nggak boleh ya kalau satu sama lain gitu ya. Kalau apalagi lu dengan alasan bercanda-bercanda doang lah gitu, itu nggak main dah. Cuma kalau misalkan kayak verbal nih, kadang soalnya emang apa ya, dari mulut doang tuh sebenarnya bisa sakit banget. Sumpah men, bisa sakit banget seriusan. Kayak jadi kalau saran gue pribadi, lu sebelum lu ngomong ke orang lain, lu pikirin deh itu omongan itu kalau kena ke lu gimana impact-nya. Seenggaknya lu mikir itu pada diri lu sendiri. Jadi kayak lu nggak asal ngomong aja gitu. Iya. Dan gue suka banget ya kemarin cuy yang si ngobamnya si Gofar Hilman sama Siapa tuh? si Rizky Febian, lu nonton gak? Aduh nggak nonton gue tuh. Itu si Rizky Febian tuh tipikal yang dia tuh sebelum ngomong tuh bener-bener dipikir dulu cuy. Dan dia harus ngeliat di kondisi sekitar tuh cari mood ke orang. Dan menurut gue kayak influencer yang kayak gini nih, dia harus bergerak juga cuy. Karena karakter dia ini bagus cuy dan harus ditiru buat anak-anak muda nih. Dan yang saran lainnya sih kalau menurut gue kayak lebih lihat jangka panjang sih. Karena gini men, orang yang lu bully ketika lu SD misalkan atau di saat itu ya, lu nggak tahu ketika nanti dia bisa sukses dan lu bakal kecenderungan. Karena kalau yang gue lihat doh ya, kadang orang yang ngebully itu bisa jadi tuh nggak ada apa-apa ketika nanti cuy. Otaknya stuck aja buat ya namanya juga otak-otak kriminal, mereka nggak bisa berpikir jangka panjang cuy. Mereka stuck aja ngebully kayak gitu. Sedangkan orang yang dibully tuh orang yang berpikir buat ya mungkin ada yang pengen ngakhirin hidup, tapi ada juga orang yang pengen sukses cuy. Pengen yang ngebuktiin gue bisa sukses dari orang yang ngebully gue. Yang kayak gitu men. Dan sekarang menurut gue kayak stop bullying sih. 2020 ini udah masa kita teknologi semakin canggih. Lebih enak sih ngerangkul men satu sama lainnya. Kayak misalnya gini. Betul banget itu. Kayak gini ya. Contoh. Ini relate banget sama kita berdua. Si Aldo ini dia pecinta TikTok guys. Apa nama TikToknya? TikTok gue @virgadana. Ini rada memalukan sih, cuman ya udah. Dan gue tipikal yang nggak suka TikTok gitu. Tapi kita nggak sejalur. Iya nggak sejalur sama sekali. Tapi tetap aja kita saling respect man. Respect. Dan itu yang menurut gue orang yang ngebully itu dia nggak punya arti dari respect. Lu tau nggak arti respect apa? Apa tuh arti respect menurut lu? Respect tuh menurut gue kayak lu menghargai lah satu sama lain. Udah intinya menghargai. Orang yang bisa menghargai itu orang yang bisa menerima kekurangannya, orang yang bisa menerima kelebihannya dan nggak bakal bisa menghujat satu sama lain ya men. Mantap gak tuh, gue belajar dari mana anjing? Don't Gua salah main gak sih ke channel ini? Oke, jadi gitu aja nih brother and sister tentang bullying. Pokoknya stop banget deh di zaman kita udah canggih kayak gini, bukan zaman untuk menjatuhkan dan menggoblok. Gak zaman kalau lu semua pikir bullying itu keren, enggak sama sekali. Serius deh. Main-main jauh lah men. Iya. Masih banyak permainan tanpa bullying ya nggak sih cuy? Betul. Bahkan banyak banget bahan canda tawa lain-lain tanpa bullying.
Jadi gitu aja nih, Brand Sitter dari anak muda yang tidak menyukai bullying, dan buat kalian yang pernah bullying, tobat. Tobat sekarang juga tobat. Stop bullying. Nah, jadi di konten yang namanya TikTok anak kuliah nih Do. Dia kan ya masih kuliah Apa nih? ya, walaupun hobinya main TikTok. TikTok terus diperjelas ya. Nah Do, jadi tadi kan kita udah bahas tentang apa namanya tadi? Bullying ya? Kita udah bahas tentang Tadi bullying. Nah sekarang kita lagi pengen bahas tentang permasalahan juga nih yang sebenarnya lagi relate banget sama anak-anak muda yang mungkin banyak banget juga ditanya-tanya DM gue, Bang bahas tentang quarter life crisis. Ini tapi gue lebih spesifiknya ke mahasiswa ya yang benar-benar nyata di kehidupan anak-anak kuliah. Iya. Nah menurut lo yang lo alamin deh apa sih yang terjadi di dunia lo atau dunia teman-teman Di lingkungan gua, Iya. quarter life crisis. Soalnya gimana ya, di umur kita yang sekarang kita udah bukan teenagers lagi kan, kita udah nggak teen lagi nih. Sekarang kita udah umur 22, lu 22 ya? Dua-dua. Ya, gue juga mau 22 sih bentar lagi. Oke. Di umur kita yang udah 20-an ini, kita lihat teman-teman kita ada yang entah ada yang udah sukses duluan, ada yang udah sukses dengan pekerjaannya sendiri, entah itu dia kerja atau punya usahanya sendiri, terus ada yang hidupnya bahagia karena dia udah married, karena dia udah ada menemukan jodohnya, pasangan yang klop banget buat dia. Dan ada juga dari mereka yang seneng karena pendidikannya bagus sana sini, kayak oke, gue udah lulus S1, gue lulus S2, gue achievementnya banyak gitu loh. Jadi kalau menurut gue quarter life crisis ya, itu tuh sekarang di anak muda tuh bikin kayak apa ya, banyak kayak anak umuran kita tuh jadi kayak ragu, jadi kayak minder, kayak galau. Dia ngeliat ya kayak yang ngeliat yang satu udah begini kayak aduh kok gue belum, yang satu ngeliat udah begini gue kok belum, jadi kayak jadi ragu pada dirinya sendiri, walaupun kayak gak ada yang nuntut dia anjir buat kayak lo harus begini, lo harus begini, kayak ya emang mungkin belum jalannya aja gitu loh. Ini di umuran kita gini lagi merasakan banget sih galau-galaunya. Jujur sih gitu. men, gue merasakan banget ya cuy, apalagi sangkatan ini kan kita sangkatan ya. Ini tuh kayak temen-temen ada yang udah nikah ya sih men, ada yang udah nikah, yang nggak Yang tahu ada anak ada guys, nggak usah nikah doang. Yang udah punya anak ada. nikah setahun, anak 2 tahun ya kan. Iya. Itu anaknya di DP duluan. Gua tepin nih. Gua tepin punya gua pokoknya gitu kali. MBA ala-ala gitu kan. Terus ada juga temen gue yang udah lulus tuh banyak banget cuy, gila tuh gue ada yang lulus udah 2 tahun yang lalu. Sedangkan kita Kita di sini ada yang masih pusing tentang aduh gua kuliah belum lulus. Gua udah nggak ada. Dan di umuran kita gini gua paling ngerasa banget nih ya dalam segi ekonomi sih. Karena di umur kita yang segini kayak gue yakin lu sendiri pasti kayak lu udah nggak minta uang orang tua lu lagi ya. Nah, banyak orang juga yang jadi udah segan gitu loh minta duit keluar tuh kayak ngapain banget sih anjir umur segini. Kayak ya walaupun kita masih dalam masa pendidikan dan itu kewajiban orang tua pun juga, cuman kan ada rasa nggak enak gitu ya. Itu yang bikin orang kayak kita juga jadi kayak kerasa banget lu pasti deh ekonominya nih. Kita zaman SMA, zaman SD dulu kayak wah masih hura-hura. Tapi di sana ada beberapa orang yang ngerasa udah punya bisnis gitu ya, misalkan ada juga yang udah punya pekerjaan, tapi di samping itu ada juga yang istilahnya masih minim gitu, mau posting kerjaan gimana, bahkan ada juga ya seiringnya perkembangan cuy kayak ngerasa orang lebih di atas sedangkan lu masih di bawah tuh kayak minder banget nggak sih cuy? Minder banget, betul. Orang tuh semakin jadi mentalnya down gitu. Terus ada juga tentang cinta dok. Cinta. Tapi sejujurnya gini ya. Gimana? Gue malas banget sih bahas itu, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ini kan buat pembahasan anak-anak remaja, karena ya gue sejujurnya juga trauma dok. Karena emang cinta tuh salah satu apa ya, biggest problemnya anak muda, emang iya. 3 besar lah itu. 3 besar masuk tuh pasti masalah cinta tuh sakral tuh asli. Ini btw lu udah punya pacar? Waduh belum. Udah berapa lama jomblo? Gua terakhir kali pacaran gua lupa ya, kalau 2018 bulan kisaran apa ya, Juli mungkin atau Agustus gua lupa. Jadi kayak ini gua mau 2 tahun. Iya. Udah mau 2 tahun. Dan gue baru 8 bulan sih. Artinya adalah kita tidak mempermasalahkan ya. Gue sih cinta nggak mempermasalahkan sih kalau gue pribadi nggak mempermasalahkan. Iya. Malah sejujurnya Dio, gue tuh bersyukur banget cuy, malah kayak pasangan nggak ada, karena sebelumnya
2 semester dok. Iya, gila. 9 mantan gue. Nah, Dan kalau dari situ gue gasan ini emang dari SMP ya kayak ngerasa gue tuh harus punya pacar anjir. Itu baru ada, kehidupan emang gua. ada temen gue ada yang kayak gitu yang kayak dari SD putus ya selang sebulan 2 bulan udah ada pacar lagi yang kayak lu pasti lu punya teman yang setiap Iya. setiap putus tuh nggak lama pacaran kayak emang hidupnya love life banget anjir. Itu gue seriusan dah. gue kadang PDKT tuh cuma 2 hari 3 hari. Kadang ada juga Nah, ada gue enggak, berapa jam. justru tuh gue enggak tuh. Gue kayak balikan lu deh. Gue kayak malah kalau gue ya, gue pribadi. Mungkin gue kayak sebulan Harus 2 deket ya? bulan. Kayak emang gue harus kenal dia. Kalau gue nggak bisa dong buat basa-basi dong. Gak. Maksudnya gini dong. Ini kok jadi bahas tentang cinta. Curhat nih jatuhnya Tapi nih. pembelajaran ya buat kalian ya. Gue mungkin beda dengan tipikal orang yang harus deket dulu. Kalau gue gini dong. Gue tuh nggak suka basa-basi. Artinya adalah gue kalau lu mau sama gue oke. Karena bisa jadi ketika lu PDKT sama lu pacaran beda men. Dan Iya gue sih. nggak mau yang nerapin yang kayak gitu. Maksudnya kita berjuang bareng tapi mungkin itu bisa jadi negatif dong karena gue belum deket sama dia. Ya artinya lu berani gambling. Berani gambling dan Kalau gue enggak. dan semua gambling gue gagal anjing. Jadi ya mungkin lu harus ubah metode dulu Iya. kali. Dan dari situ pembelajaran gue kayak 8 bulan nih gue benar-benar bahagia banget sih. Tapi nggak jamin juga sih yang nggak gambling kayak gue yang justru udah kenal. Ternyata ya gue nggak bener-bener kenal karena berakhir. Ujung-ujungnya. Iya kan? Gitu loh. Karena Jadi cinta kayak nggak bisa ditebak men. nggak bisa ditebak. Cinta tuh bisa dirasakan. Asik. Bisa diraba. Bisa diraba. Jarang-jarang kan Don't Earth ID nggak gasan begini kan? Masa rusak konten gue anjing gara-gara lu. Ya gitu lah. Laki emang paling lemah sama cinta. Nih gue kasih tahu nih, lemah banget, sumpah. Bucin. Kejadian bucin menurut gue paling banyak di laki. Iya dia laki. Karena memang cinta itu membutakan Laki segala kalau aspek. laki kalau udah kena betina ya. Buset. Bener asli. Kucing asli. betina bapak. Ya gitulah maksudnya Iya. wanita. Nah kalau misalkan temen-temen kan pasti kayak ngerasa ya men kayak gue jomblo, gue kayak dalam kondisi yang gue harus punya pacar. Terus gue jomblo kayak bahkan kayak menganggap jomblo tuh kayak nggak punya harga diri men. Iya gak sih? Gue beberapa kali ngeliat kayak jomblo tuh terlalu diremehkan. Padahal menurut gue enggak Sampai ada anjir. istilah jomblo ya. Aslinya kan dulu nggak ada jomblo. Nggak kan? ada. Dulu ya. Kenapa harus belum muncul zaman kata-kata kasih. jomblo? Dulu jomblo ini jomblo konotasinya negatif asal lu tahu. Iya. Kayak ya jomblo. Iya jomblo. Kayak kita nggak bakal punya pacar gitu ya. Lebih bagus single sih. Iya, single. Kenapa harus ada kata-kata jomblo gitu kan? Itu buat teman-teman sih kayak ngerasa yang mungkin jomblo itu benar-benar tidak punya harga diri, komentar deh. Pasti punya kayak gitu men. Bahkan diremehin gak sih? Dan yang gue nyeselin juga kayak gini dong. Ketika gue lagi ketemu orang, mereka tuh bawa pacarnya. Kadang ngerasa dan juga sih sekali 2 kali sih. Tapi gue penasaran sih gak sama lu kayak tadi lu cerita kayak lu sebelum-sebelumnya Iya. selama 2 semester bisa pacaran 9 kali. 9 mantan gua. 9 nih, 9 9. nih, 9 nih. Jari gue aja nyaris penuh, lihat nih. Nyaris penuh. Dan gini ya guys, kayak di kampus gue ya, itu nama gue udah jelek banget. Dan gue makanya gue ya udah nyari pacar tuh di luar. Udah hancur. Maksud gue gini, lu punya 9 mantan dan sekarang lu udah 8 bulan. Kosong. Itu karena apa dah? Kayak maksudnya kayak itu berubah banget justru dari lu yang sebelumnya putus nyambung ganti pacar gitu kayak apa yang bikin lu ada jeda gini Oke. gitu. Entah lu maksudnya kayak trauma sama wanita atau Iya. justru lu kayak oke gue istirahat dulu gitu Iya. karena tahu sebelum-sebelumnya pahit. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue sih gini dong, karena kan gue sebelumnya belum pernah ya kayak sebenarnya rekor gue ini tertinggi banget. Sebelum gue cuman putus paling 2 minggu itu paling mentok pasti dapat lagi. Nggak mungkin nggak dapat. 2 minggu itu gue selalu inget tuh. Dan kayak gue ngerasa sini gue enjoy dengan kejombloan gue ya. Anjing jadi bahas tentang jomblo anjir. Lawan kan sad boy juga nih ternyata nih. Gue bahagia ya karena gue bisa ngejalanin gitu dong. Maksudnya gue punya mimpi. Karena sekarang di masa sekarang gue nggak bisa, bukan gue menilai ya, tapi dengan pengalaman gue susah cari cewek yang satu pemikiran. Kadang cari partner juga satu pemikiran. Ya, itu Dan gue ngerasa suatu saat gue pasti dapet yang istilahnya sesuai dengan karena kan jodoh kan cerminan ya nggak sih? Cerminan. Cerminan kan. Cuman Dan nggak mungkin belum dapet aja. Cuman nggak mungkin 100% cerminan Benar. juga sih. Pasti ada kurang-kurangnya Iya. dan itu dia lu nanti saling isi Iya pasti. makanya kan di sini kita lagi belajar tentang cinta nih. Guys, ini kita lagi bahas tentang quarter life crisis. Iya, ya. Itu permasalahan cinta juga iya, masuk bener loh. sih. Ya jadi kalau gue saranin juga sih kayak buat anak-anak langsung saran deh. Lu nggak tahu gue lagi ngalihin. Iya. Gimana nih lu? Ya kalau oke deh gue bahas sih tentang jomblo ya.
itu gue bisa berubah drastis Dok, karena gue menemukan kehidupan baru Dok. Yang tadinya gue harus banget punya cewek, jarak berapa kilo juga gue bener-bener hantem banget Dok. Gue makan harus bareng sama cewek, gue nggak sampai nggak ngerasain gue nafsu makan kalau gue makan sendiri. Lebay nggak sih men? Lebay, tapi lu ngerasain. Gue ngerasain, itu yang gue rasain. Itu gue, dan kan gue 2 minggu, seminggu aja nih gue jomblo itu kayak mati cuy. Coba, gue penasaran nih cerita terbucin lu yang menurut lu paling parah kayak anjing gue sebucin ini men. Itu apa tuh? Maksudnya kayak yang paling parah menurut lu? Kalau bucin sih, gue selalu masalah materi sih. Maksudnya, ya kadang gue sebulan 6 juta, 12 juta, 10 juta. Mungkin ya itu bucin gue sampai ya, gue gak tahu sih maksudnya. Ya, bucin gue gak sampai kayak lebay banget sih. Bucinnya UMR. Bucinnya tentang duit sih. Nah di situ gue berhenti. Kenapa gue pacaran ya? Gue bukan menilai cewek itu matre, tapi mungkin di situ lagi saat gue lagi drop dan cewek gue lagi nggak mau nemenin. Dan di situ ya udah kata gue harus berjuang sendiri. Gue punya mimpi, gue buat YouTube, gue buat ini kayak pembuktian lah. Dan suatu saat gue percaya kayak ada cewek yang nemenin gue nih. Tapi sampai sekarang nggak ada anjing. Sedih banget. Harus sabar aja itu Sabar sih, sih, emang sabar gitu. aja. Jadi kita bisa nggak sih menghalukan ke topik kita? Boleh. Kan? Kayaknya Daripada semuanya tahu nanti cerita tentang gasan. Karena nggak ada yang menarik sih tentang Ya kalau lu pada mau tahu PC aja lah gasannya, bisa lah PC mah di WhatsApp. lu bisa promosin gue di video gue anjir. Sorry. Tapi kalau misalkan di YouTube, di YouTube sih, kalau misalkan di anak-anak muda nih permasalahan apa lagi sih men tentang keminderannya, quarter life crisis? Keminderan. Kalau menurut gua kebanyakan tuh sekarang dari ini sih, lifestyle. Lifestyle tuh keras asli lifestyle tuh. Soalnya azan men. Jadi kita sholat dulu ya. Oke kita lanjutkan ya. Tadi tentang apa lagi Dok? Next ya Dok? Tadi kita lagi bicara soal lifestyle. Lifestyle. Yang bikin orang jadi pada minder. Iya. Permasalahan di mana sih tentang lifestyle ini? Gini sih, lifestyle tuh yang kayak bikin ketika paling kerasa tuh ketika ada Instagram muncul sih. Itu semua orang tuh jadi ada standar yang masing-masing kayak anak Jaksel begini, anak Jaktim begini, anak mungkin Bekasi begini, ada stereotipnya sendiri dan orang tuh pengen kayak kalau gua nggak gini nggak gaul, gua nggak gini nggak gaul. Istilahnya kasarnya aja deh, kayak gue belum pernah nongkrong di Union, ya gue nggak gaul gitu. Orang mikir ada yang gitu. Jadi orang banyak yang memaksakan hal tersebut gitu loh. Dan jadi bikin sedikit juga orang yang kayak jadi minder gitu loh, kayak anjir gue nggak bisa kesana lagi. Itu karena stereotip yang kalau kesini sama dengan gaul, kesini sama dengan ini orang jadi. Tapi gitu lu sih. ngerasa nggak sih men kayak ngelihat orang-orang di Instagram tuh beda karakternya? Maksudnya ketika di Instagram tuh mereka tuh pengen jadi tuh sesuatu hal yang beda dari orangnya gitu. Menurut gue pribadi, Instagram adalah apa ya? Ajang ini gitu ya. Instagram itu adalah diri lu sendiri versi terbaik. Apapun yang di-share di Instagram, kebanyakan ya mostly itu adalah versi terbaik dari diri lu. Kayak ya gue sebisa mungkin harus gue sekeren mungkin gini. Ya masa sih lu tiba-tiba di Instagram pengen foto begini? Ya ada orang yang kayak gue bodo amat di Instagram gue gini-gini gitu, mau muka gue jelek gini-gini. Cuman kebanyakan rata-rata ya emang di Instagram tuh yang kayak Fake people gitu nggak sih? kayak menunjukkan kebaikan gue, kayak ini paling baiknya gue kayak gini nih, kebolehan gue nih gitu. Kalau bicara soal fake, beberapa ada yang fake, beberapa ada yang enggak, karena ada yang emang orang istilahnya kayak ya lifestyle begitu. Iya. Dan Kayak ada gua- juga yang Kayak gue sederhana banget anjir. Pakaian juga nggak ganti-ganti di foto. ya lifestyle tuh pilihan ya. Soalnya kayak beberapa orang tuh ada yang kayak lu misalkan. Iya. Ya lu maksudnya dengan potensi ya lu bisa hahaha hihi hura-hura dugem sana dugem sini, tapi lu memilih untuk enggak. Iya. Kayak karena lu nggak kena minder lu yang kayak soal lifestyle gitu ya. Ya lu punya lifestyle lu sendiri ya, lu bisa nikmatin hidup lu sendiri dengan kayak lu ngopi doang gitu. Kayak lu menikmati waktu-waktu sendiri lu Menikmati nulis. lihat senja. Cuman ada juga orang yang maunya tuh kayak nikmatnya gue tuh kalau gue disanjung sama orang. Jadi gue memaksakan hal tersebut untuk terlihat oke, misalkan kayak gitu. Banyak anjir yang modelan-modelan kayak gitu. Tapi kalau menurut lu kayak dampaknya banyak banget nggak sih men buat kedepannya? Dampaknya ke depannya pasti ada, kayak maksudnya dampak negatif ya. Kalau menurut gue justru yang kalau untuk yang memaksakan gitu, yang orang-orang Iyalah. maksa itu justru jadi negatif. Karena kayak yang lucunya itu ketika ada orang yang bener-bener
lifestyle begitu. Terus yang orang yang nggak mampu untuk, ini nggak mampunya, maksudnya bukan nggak mampu secara finansial doang ya. Maksudnya kayak, ya gue kayak emang nggak bisa aja ngikutin lifestyle gitu, kayak maksain terus nggak bisa. Jadi kayak, lagian juga menurut gue anehnya kayak dilihat orang kan kayak gimana gitu ya. Rada-rada kelihatan kok menurut gue ya orang yang maksain mana yang enggak gitu loh. Dan menurut gue sih kayak jadi diri sendiri sih cuy. Iya, impactnya bukan dari pandangan orang lain juga, karena dari dirinya sendiri kayak jadi lu tuh apa-apa harus ada, lu punya kayak tuntutan lagi, lu nambahin tuntutan lifestyle lu lagi kayak anjir kalau gua pribadi ya kayak gua urusan kuliah udah pusing anjing. Ini lagi nambah-nambah nuntut kayak anjir gua belum pernah nongkrong di tempat ini lagi, gua lagi nggak hedon, gua lagi nggak ini, gua pusing gini-gini itu stres banget, nambahin pikiran doang kayak gitu anjir. Tapi kan kebanyakan anak-anak muda ini kan pengen jadi bukan dirinya sendiri sih Dok, kalau gue lihat. Iya. Dia tuh pengen misalkan ngeliat selebgram, wah hidupnya mewah, keren. Ya mereka siapa sih yang gak iri gitu. Orang-orang itu pengen tampil untuk orang lain. Maksudnya kayak miris gak sih men? Yang mirisnya itu ya kayak istilah kayak lu dress nih, lu berbusana untuk orang lain gitu. Ya cuman emang gimana juga nggak bisa disalin karena itu pilihan sih ya. Bener. Ada beberapa orang yang keberatan akan kayak gitu, ada yang juga yang enggak. Tapi pasti kan dia, gue takutnya gini, ada yang mungkin pinter gitu, maksudnya dia pengen jadi diri orang lain tapi menerima konsekuensi. Ada juga yang cuek gitu, ketika nanti resikonya datang jeblek, misalkan mereka nggak siap, mampus. Iya, mampus. Dan itu menurut gue kayak anak-anak yang minder mungkin di sini lagi denger, ya menurut gue lo harus punya idealisme sih. Iya, nggak ada kok yang ngeharusin lu nongkrong di sini, nongkrong di situ, lu hidup mewah begini, hidup mewah begitu, kayak lu jadi diri lu sendiri aja. Terlihat natural itu oke kok, sumpah kalau menurut gua. Kayak udah jadi diri lu sendiri aja. Dan orang pasti lebih ngerespek tuh diri lu sendiri kan, natural lu segimana lu jangan. Kalau gue sih malas banget Dok kayak nongkrong sama orang yang lebih-lebihkan men. Sebenarnya satu hal sih yang bisa ngerubah hidup lu, idealisme. Sama satu lagi, apa? Bersyukur parah. Ya kadang orang-orang kayak gitu ya kayak apa ya, pengen melebih-lebihkan gitu, padahal hidup itu udah dikasih enak gitu kan. Ketika lu udah bisa dikasih hidup yang sehat itu udah enak banget, tapi orang tuh harus nggak pernah puas, itu sifat dasar manusia emang guys. Nggak bisa puas orang kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya bahas tentang quarter life crisis itu tentang tadi ekonomi, pendidikan, terus tentang cinta-cintaan yang sangat panjang sekali kita bahas itu. Yeah. Terus tentang lifestyle, ada apa lagi nih? Apalagi ya kalau menurut gue banyak kan itu sih, sama ada juga beberapa yang kayak anxiety, depresi, itu lagi zaman juga tuh kayak gitu tuh, mental illness lah. Iya. Yeah. Dan gue apa ya, kalau tentang yang kayak gitu-gitu itu emang sebenarnya udah sensitif sih. Cuman ada sih satu keresahan gue juga yang ke orang yang apa namanya, yang gue nggak suka banget nih, jujur aja nih, sama orang yang self diagnose. Yeah. Kayak anjir lu nggak ngerti banget sih, kan gue mental illness, gue begini misalkan, ya gue depresi gini-gini, dan bikin orang itu jadi punya privilege lebih kayak, ya lu harus memaklumi gue, orang tua gue cerai misalkan gitu. Itu nggak bisa, itu nggak, gue maksudnya, lu pernah nggak sih ada case yang kayak gitu ya, maksudnya yang kayak memaklumi kondisi tersebut, kayak ya lu lagi juga orang kayak yang punya masalah lu doang gitu loh maksudnya. Kalau pandangan gue gitu sih. Sebenarnya kalau yang mental health ya istilahnya, itu beda topik sih. Kalau misalnya kita kan quarter life crisis ya. Jadi mungkin kalau misalkan saran deh Dok buat anak-anak yang mengalami depresi dari istilahnya keminderan anak-anak zaman sekarang ini apa nih? Kalau saran gue dari keminderan itu sih, ini yang pertama banget sih ya, banyak-banyak bersyukur, sumpah, itu doang. Kayak yang lu tuh bukan apa namanya, bukan lu bahagia dulu, lu jadi bersyukur. Jadi justru bersyukur itu yang bikin lu bahagia. Lu tuh harus seneng atau bersyukur atas apa yang lu punya, bukan dengan apa yang lu nggak punya. Jadi lu kayak gini, jangan kebanyakan pikiran. Udah intinya gitu aja, bersyukur kalau menurut gue sih. Simple banget sih. Cuman ya hal-hal yang simple kayak gitu nggak semua orang bisa nerapin. Cuman ya kalau dari gue pribadi itu sih. Tapi kalau misalnya menurut gue sih satu sih yang benar-benar gue terapin banget dalam hidup gue. Apa tuh? Idealisme men. Idealisme. Lu tau gak sih kalau menurut Ilanatan adalah idealisme adalah kemewahan yang terakhir men. Sekarang lu lihat aja anak-anak muda udah nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. Nah kalau misalkan ya menurut gue sih kayak idealisme ya men. Karena kalau menurut gue kayak anak-anak zaman sekarang tuh udah pengen seiringnya arusnya aja.
Mereka nggak tahu kayak pendiriannya kemana, alurnya kemana, prinsipnya apa. Udah ke bawah arus. Yang misalkan kayak di Instagram dia harus jadi diri orang lain. Dan mereka pasti bakal hancur-hancur ya. Yakin sama gue. Banyak kok orang-orang yang istilahnya gara-gara nggak punya idealisme, ya misalkan kayak apa yang konten baru sekarang terjadi itu yang ngeprank virus corona. Itu kan masih muda cuy, YouTuber lagi. Iya. Dan banyak banget ke orang-orang. Dia ngeliat pasar, dia nggak mikir kayak impact kayak gimana. Iya. Ujung-ujungnya dia kena sendiri kan. Kena kan dipolisin ya? Polisi cuy ya Polisiin sebenarnya. ya. Sebenarnya banget nih, ada lagi selain itu yang prank-prank kayak gitu kayak lu kalau anjir nih gue jadi ke TikTokan habis nih. Di TikTok ada gas. Ada. Kayak waktu itu ada mobil di tengah jalan lagi konvoy, ugal-ugalan gini gas, muter-muter gini. Anjir. Jadi terus pakai lagu TikTok gitu. Jadi kayak sebenarnya orang biasanya yang joget-joget pakai gitu, jadi ini mobil. Nah, itu juga dipolisiin juga karena ngebahayain juga kan. Banyak sih, jadi orang tuh kayak gak ngelihat impact kayak gimana, asal bertindak doang. Bener kan? Ngambilnya cepet, nggak mikirnya nggak panjang gitu ya. Bener kan, dia tuh ngikutin pasar ya kan, ngikutin Iya. arus ya. Dan itu mungkin Itu minim idealisme mungkin. iya, minim idealisme mungkin gini loh, kalau misalnya lo pengen ngikutin pasar, oke, bagus gitu 80%. Tapi seenggaknya lo ada sedikit prinsip gitu. Jangan keluar dari jalur, men. Ngotak lah. Kotak lah goblok. Ngotak gitu loh. Oke deh, brother dan sister, jadi pembahasan tentang quarter life crisis gini aja. Jadi kalian juga bisa nih cerita tentang quarter life crisis kalian, misalkan pernah minder tentang apa. Jadi nanti kita bakal bahas karena memang si Alu ini kan dekat juga rumahnya, mungkin juga pengangguran TikTok. Fokus TikTok. Bagus TikTok. Thank you banget Ido ya, sukses banget buat karirnya. Oke, sama-sama. Udah makasih banget udah silaturahim karena kan sebaik-baiknya manusia adalah yang Tapi ini sebentar, ini ada fun fact banget nih. Gue dari SD lulus ketemu Gasan paling baru 2 kali. Iya. Baru 2 kali. Ini sama gue ingetnya yang di tempatnya Rama. Iya. Tempatnya Rama. Ya kemarin di Villa. villa pun cuman papas-papasan Iya. udah. Itu kalau di totalnya banget cuma 3. Itulah makanya kenapa gue ajak-ajak anak-anak yang pengen yang kayak misalnya yang dari Unpar, ada yang si Wisnu, ada yang temen biasa yang BTB. Ini menjalin silaturahim cuy. Iya. Ini konten kita sangat positif ya guys ya. Iya, positif ya. Thank you banget ya. Oke, thank you Gasan. Buat karirnya nih. Sukses semoga terus. Semangat. Sebentar. Jangan lupa. Ini podcast Oke. abang gua, Baso Tahu Podcast. Di follow, didengerin di Spotify bisa, di Apple Music bisa, di mana aja bisa. Cuman di YouTube nggak ada. Gitu. Oke, jadi kalau gue malah di YouTube doang adanya. Iya, kebalikan. Nah, jadi ya gue juga promosi tapi belum gue jual karena nggak ada dananya guys. Bikin PO lah, Oke. bikin PO. Jadi gitu aja brother dan sister, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kasih terus masukannya agar channel ini terus berkembang dan maju pesat. Amin. Thank you. Sukses terus untuk RTID. Iya. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngenpot kuy. Ngenpot kuy. Ngenpot kuy.